CFX baru aja ngeresmiin CFX Tower tanggal 15 Februari kemarin. Nah, kalian penasaran gak sih kantor bursa kripto pertama di dunia itu kayak gimana? Yuk kita grebek! Nah, kita udah di lantai 8 dari CFX Tower. Aku udah janjian nih di kantornya CFX mau ketemu sama Pak Subani, presidennya CFX. Jadi yuk langsung aja. Selamat siang Pak Subani. Siang Mbak Dila. Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Dila? Iya, alhamdulillah baik. Makasih banyak nih Pak udah diizinin buat main ke Oh iya, CFX. pasti. Jadi teman-teman, kebetulan minggu lalu kantor CFX itu baru meresmikan CFX Tower. Selamat ya Pak atas Terima kasih. Nah, berhubung CFX itu termasuk lembaga yang baru di industri kripto dan aku yakin teman-teman pasti masih bertanya-tanya nih Pak, sebenarnya role-nya CFX itu apa sih? Karena nggak ada ekuivalennya kan di di negara-negara lain tuh nggak ada. Nah, jadi berhubung CFX Tower setelah udah diresmikan, jadi sekalian kita akan grebek kantornya CFX supaya kenal lebih lanjut, kenal lebih dalam dengan CFX dan sebenarnya apa sih scope-nya di industri kripto Indonesia, gitu. Nah mungkin sebelum kita mulai jalan-jalan, mungkin Pak Subani bisa dulu nih nyapa teman-teman Koinvestasi di YouTube. Halo teman-teman Koinvestasi, nama saya Subani, saya Direktur Utama Bursa CFX. Bursa CFX itu seperti bursa-bursa yang lainnya, namun memang ruang lingkup kita sebatas dari aset kripto. Ini tugas kita sama aja seperti bursa yang lainnya, yaitu mengawasi dan meregulasi anggota-anggota bursa, yaitu yang saat ini para pedagang fisik aset kripto. Dan bursa ini telah mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Bapepti tahun lalu, 17 Juli 2023 ya. Oke. Nah, sebenarnya itu berarti kalau kita ngomongin bursa, apakah seperti kayak IDX itu, bursa saham kalian di Indonesia? Sama dalam hal pengawasan, tapi transaksi kalau di industri kripto Indonesia itu masih di pedagang. Jadi memang sesuai peraturan yang dikeluarkan, tugas bursa mengawasi dan melaporkan data. Jadi seluruh data yang terjadi di perdagangannya di para pedagang sudah terintegrasi ke bursa secara real time, dan itu yang kita laporkan juga ke Bapepti. Ini sebetulnya ibaratnya otak datanya kami di sini yang kita sebut war room lah. War perang, Pak. Iya. Jadi di sini sebetulnya seluruh data dari transaksi pedagang di kripto seluruh Indonesia terintegrasi di sini dan kita compile semuanya dan kita awasi. Dan dari sumber data inilah yang kita laporkan ke Bapepti dan juga untuk industri yang lain misalkan dibutuhkan. Ini sangat steril karena udah ada penjaganya nih. Nggak bisa sembarangan. Nah ini teman-teman yang senantiasa mengawasi transaksi pedagang kripto di Indonesia, data-datanya sangat konfidensial. Di sinilah kita ngelihat grafiknya dan pergerakan transaksi teman-teman pedagang. Kalau sekarang berarti, kalau sepemahaman saya, kalau di industri ekosistem perdagangan aset kripto itu kan namanya masih calon pedagang fisik atau kripto. Karena memang saat itu pendaftaran dibuka belum lengkap nih komponennya. Betul. Nah baru ada CFX. Baru ada bursa, terus ada clearingnya dan kesediaannya. Nah, sesuai peraturan memang disebutkan setelah sudah ada bursanya baru bisa melanjutkan ke tahap final perizinan, yaitu menjadi pedagang fisik aset kripto. C-nya hilang. Karena kenapa? Semua yang CPFK harus menjadi anggota bursa dulu dan clearing. Setelah itu mereka bawa surat persetujuan anggota bursa dan anggota clearing ke Bapepti untuk dilanjutkan ke tahap final. Dihilangkan C-nya. Ada nggak sih Pak yang tadinya udah memegang izin CPFK tapi belum mendaftar ke CFX? Nah itu kalau kayak gitu apakah akan ada izinnya jadi dicabut atau gimana? Iya, jadi ketika bursa berdiri itu ada waktu 30 hari untuk para CPFK mendaftar menjadi anggota bursa. Setelah lewat 30 hari itu dianggap mereka tidak berminat untuk melanjutkan usahanya, sehingga otomatis pasti izinnya dicabut. Nah, untuk para CPFK yang sudah mendaftar menjadi anggota bursa, ini akan berlanjutkan ke Bapepti. Dan ini juga ada masa waktunya sampai bulan Juni tahun ini. Bila bulan Juni tahun ini
segala proses tidak dilalui oleh para CPVK sehingga tidak bisa keluar PVK-nya, itu izinnya juga akan ditarik. Ada hal yang berbeda nggak sih Pak antara sebelumnya belum ada CFX terus sekarang ada CFX? Ya pasti, karena sebelumnya fungsi baik itu clearing sama ya penyimpanan fiatnya dan penyimpanan asetnya itu masih semuanya di dalam para exchange di pedagang ini. Sekarang mereka sudah harus ngikutin aturan yang ada. Jadi fiatnya itu harus disimpan di lembaga clearing, asetnya juga sebagian disimpan di lembaga kesediaan, dan mereka sekarang juga harus terkoneksi sistemnya dengan bursa. Jadi ini pasti ada perubahan dalam operasionalnya, mereka juga ada perubahan segala macam. Itulah tugas kita, bagaimana mengawal proses transisi ini lebih mudah gitu. Tadi kamu juga pengen nanya Pak, kan tadi berhubung karena tergantung dengan regulator nih, ke depannya apakah ada shifting perubahan. Yang kita tahu kan perubahan yang paling dekat itu adalah pengawasan yang dari Bapepti jadi ke OJK. Iya, betul. Nah, kalau dari CFX sendiri gimana Pak menyikapinya gitu? Kalau kita sih siap aja ya, maksudnya nanti berpindah tahun depan di OJK tidak ada kendala bagi kami, karena itu sama-sama lembaga pemerintah yang dimana kami yakin juga baik itu OJK atau Bapepti memiliki kepentingan yang sama, melindungi nasabah, melindungi masyarakat. Melalui bursanya itu bursa CFX bisa terbantu bagaimana kita bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan para investor. Itu sih, jadi kebijakannya most likely akan sama aja. Ini sebetulnya tempat nunggu tamu, ini ruangan meeting yang biasanya kita meeting, itu salah satunya di sini. Wow. Nah, saya tertarik banget nih tadi pas pertama melihat ada lukisan ini nih. Ini kan United States of Money, ininya dolar gitu. Betul, e-money ini. Jadi ini sebetulnya lukisan dari artis lokal, artis Bali. Dan karena ini masih berhubungan sama dunia keuangan, kita taruh sini. Ya intinya sebetulnya apapun yang kita diskusikan dan meetingkan di ruangan ini mesti menghasilkan menghasilkan cuan. Ujungnya cuan ya. Iya, udah. Ini kita masuk ke ruangan teman-teman yang pada bekerja. Ini di sini tempat kita teman-teman pada bekerja semuanya. Kita sebetulnya mengadopsi clean desk policy. Jadi nggak ada yang satu orang mejanya itu terus segala macam. Jadi siapa yang cepat dia bisa di mana aja. Makanya kita siapin juga loker-loker untuk naruh barang. Jadi setelah selesai semuanya pada bekerja, semuanya harus dibersihin dan dimasukin ke loker-loker. Nah, kalau ini breakout room. Oke, bisa kita lihat juga. Ya, silakan. Nah, mungkin kita kan ada di ruangan baru nih. Tadi namanya apa Pak? Breakout room ya? Breakout room. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak, breakout room ini peruntukannya untuk apa? Jadi, kadang-kadang kan kita mau meeting kumpul segala macam itu nggak pengen yang serius-serius banget. Kadang-kadang terima tamu juga begitu. Terima tamu kalau misalkan bukan yang sangat formal segala macam, kita biasanya bawa ke sini. Jadi suasananya lebih santai. Nah, ini ada yang menarik nih pas aku pertama masuk. Wah, ada lukisan Joker. Gitu. Oh iya. Apa nih Pak filosofinya? Jadi sebetulnya ini lukisan dari artis lokal juga, Bali. Oh beda sama yang tadi sama lu? Beda, lukisnya beda. Kita semuanya lokal di sini. Dan ini akhirnya timbul ide untuk kita taruh di breakout room supaya semua yang kita obrolin di sini nggak boleh serius-serius. Mesti santai. Kalau di ruangan meeting tadi mesti cuan. Kalau tadi ngebahas soal transisi ya dari dari Bapepti ke OJK. Dan melihat juga tahun ini kan kemarin udah lewatin pemilu, terus segala macam kayaknya akan ada perubahan lah gitu kan. Nah sebenarnya ada ini nggak sih Pak program-program tertentu mungkin dari CFX yang akan dilakukan considering akan ada penyesuaian-penyesuaian di sini. Oke. Kalau apa yang akan CFX lakukan itu memang kita melihat perlu kita lakukan untuk industrinya. Tidak terkait dengan adanya perpindahan dari Bapepti ke OJK atau perubahan presiden. Jadi itu tetap berjalan, kita tetap melakukan fokus apa yang memang baik dan dibutuhkan perubahan untuk industri.
Jadi seperti contoh tahun ini semoga bisa ada keluar produk derivatif yang dimana ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman pedagang ya, dan juga kita bisa lebih kompetitif dibanding pasar global ya. Ini kita fokus seperti itu, jadi semuanya berjalan memang sesuai kebutuhan industri. Terkait tadi soal produk derivatif juga, mungkin aku mau nanya follow up juga terkait itu, karena kan Koinvestasi juga kemarin habis interview ke asosiasi blockchain, terus minta data dari Bapepti segala macam. Ternyata memang walaupun kita pertumbuhannya dari segi user ya itu naik sampai lebih dari 18,5 juta ya kalau nggak salah, tapi volumenya tuh menurun gitu. Nah, apakah itu ada pengaruh dari ketidakadaannya produk-produk derivatif di exchange Indonesia, makanya orang-orang lebih milih kayak yaudah deh pakai yang global aja, toh kalau market lagi naik turun gue tetap bisa cuan gitu. Iya. Satu yang pasti, penurunan market itu juga terkait dengan penurunan market global. Sudah pasti. Jadi pergerakan market di Indonesia tidak terlepas dari pergerakan market global yang akan bersamaan lah. Jadi tentunya ketika kemarin kita ngelihat kita udah masuk tahap crypto winter kemarin beberapa saat itu, kita juga akan mengalami hal yang sama. Ketika nanti mudah-mudahan tahun ini menjadi lebih baik di market global, kita pun akan lebih baik. Terbukti dari perdagangan, volume transaksi yang terjadi pada awal tahun ini di Januari itu lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita ngelihatnya tahun ini semoga lebih baik, apalagi produk spot Bitcoin ETF sudah disetujui di Amerika kan. Kemarin bulan Januari, lalu nanti akan ada Bitcoin halving di April. Ini akan membantu untuk market semakin membaik lah, antusiasme investornya juga semakin baik. Masalah produk derivatif ini juga menjadi faktor. Itulah kenapa tahun ini kita targetkan harus keluar produk derivatif ini, agar para investor yang memang ingin membeli produk derivatif itu tidak mencarinya di luar. Market di Indonesia sudah tersedia, sehingga capital outflow-nya bisa berkurang. Dan itu menambah volume transaksi yang ada di Indonesia. Itu memang. Nah, target akhir tahun ini bisa dibocorin nggak sih Pak kira-kira kapan? Karena kalau setahu yang saya tahu nih, komunitas koinvestasi itu banyak banget Pak yang trader gitu. Jadi kayak pengennya ketika market merah ya mereka tetap pengen hijau gitu. Iya. Semoga setelah kuartal kedua kita sudah bisa launching itu produk. Ya, semoga. Kita doakan karena prosesnya ada yang harus kita laluin semuanya. Jadi semoga bisa kita. Ya. Oke. Berarti itu ya agenda terbesar tahun ini Ya. ya. Target. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Benar. Amin. Semoga bisa lebih cepat. Ya. Yang perlu kita kasih pesan juga kepada para investor atau masyarakat, jadilah investor yang bijak. Dalam arti jangan hanya melihat cuannya aja, tapi ada risiko juga. Semuanya ada dua sisi. Jadi pahami produk investasinya, model kriptonya, dan juga risikonya. Di situ kan ada berbagai macam. Antara Bitcoin dengan koin yang lainnya juga pasti berbeda. Jadi pelajari dan ketahui faktor risikonya segala macam, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Mudah-mudahan sih kita berdoanya semuanya cuan. Betul. Ya, tapi kan pasti ada aja risiko yang nggak cuan nih. Ya, itu. Jadi kalau mau pakai duit THR ya pastiin itu duit THR tuh aman ya. Bukan duit yang buat kebutuhan saja. Iya, we have to do our homework lah. Karena semua yang semakin high gain ya berarti chance risknya makin besar juga. Iya, betul. Nah, ini tinggal 2 pertanyaan terakhir sih Pak. Sebenarnya selama udah kurang lebih hampir setahun ya Pak dari CFX di resmi. Belum sih, belum. Ya kan baru Juli dapat izin, launchingnya Agustus. Oke. Berarti Agustus nanti setahun. Beberapa bulan ini. Iya. Sebenarnya dari kacamatanya Pak Subani, tantangan apa sih yang paling besar yang dihadapi sama industri kripto Indonesia, dan harapan kedepannya tuh dengan dengan market yang seperti ini, terus nanti mungkin dengan shifting OJK, harapan terbesarnya itu industri kripto Indonesia seperti apa sih? Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kepahaman masyarakat Indonesia, investor Indonesia ini mengenai kripto ini harus kita tingkatkan lagi. Dan juga stigma negatif ya mengenai kripto ini juga kita harus merubah. Tentunya dengan pembuktian. Pembuktian itu bagaimana?
yaitu sudah tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan atau misalkan ada manipulasi segala macam, itu bisa kita minimalkan, kita bisa hindari. Dengan adanya bursa ini, kita juga lebih bisa meningkatkan standar para pemain yang ada di kripto, pedagang di kripto. Jadi sistemnya juga kan untuk menjadi anggota bursa, kita harus periksa juga sampai ke sistemnya mereka. Bener nggak ada kantornya? Bener nggak manajemennya seperti apa? Itu kita cek semuanya. Sampai seluruh administrasinya kita minta segala macam. Nah, jadi kenyamanan dan keamanan nasabah ini yang paling penting. Sehingga harapannya nanti ke depan market Indonesia semakin luas. Sekarang nggak sampai 10% dari penduduk Indonesia. Ini upside-nya masih banyak sekali. Tapi juga PR kita juga banyak. Makanya edukasi dan literasi ini sangat penting. Sehingga jangan perlu ragu lagi, karena kita sudah ada bursanya, sudah ada SRO-nya, Self Regulatory Organization. Itu kita mengawasi bersama dengan lembaga clearing dan lembaga kustodiannya. Dana nasabah yang disimpan itu sudah kita awasi. Jadi bukan tidak lagi di pedagang, lalu asetnya juga sebagian itu sudah disimpan di kustodian. Jadi harusnya sudah lebih baik, dan ini membuktikan bahwa pemerintah itu sangat fokus, sangat serius untuk industri ini. Ini luar biasa buat kita. Dukungan pemerintah ini sangat mendukung untuk kepercayaan masyarakat lebih tinggi lagi. Itu sih. Karena ini juga ya Pak, karena melihat ekosistem seperti ini kan cuma ada di Indonesia doang ya Pak. Betul. Jadi kayaknya memang melihat, kayak berarti pemerintah Indonesia melihat potensi yang sangat besar dan ingin menjaga supaya nasabah-nasabah atau pengguna-pengguna kripto itu nggak kena korban-korban, nggak kayak korban-korban FTX kemarin. Gitu. Betul. Dan ini juga karena ini hanya ada di Indonesia yang mengatur dengan komplit ekosistemnya termasuk bursanya. Para investor luar juga mestinya akan sudah bisa melihat suatu salah satu opsi untuk mereka bertransaksi. Karena lebih jelas, regulasi lebih jelas, badan regulasinya lebih jelas, dan kepastian usahanya juga jadi lebih jelas, lebih clear, lebih aman. Nah, ini mudah-mudahan membantu juga untuk pasar kripto Indonesia bersaing dengan global. Kira-kira ke depannya tuh bakal ada nggak sih pakai program-program, misal contohnya kalau Bursa Efek kan setahu saya suka ada kelas-kelas atau kayak program-program ke nasabah untuk mengajarkan tentang investasi gitu. Kira-kira ke depannya CFX ada rencana seperti itu nggak sih? Ada. Kita sudah bikin, dan kita juga bersama-sama dengan Bapepti juga, dengan regulator, dan juga dengan teman-teman pedagang lainnya yang anggota member kami. Kita bukan hanya Jakarta, nanti seluruh Indonesia. Kita sudah menjadwalkan untuk beberapa kota, dan terutama kita fokuskan di rentang umur generasi muda nih. Makanya ada beberapa kita jadwalkan untuk ke beberapa universitas dan sekolah-sekolah gitu. Karena ini penting bagi kita, dan pangsa market yang anak muda inilah yang memang kita perlu banyak kasih edukasi. Karena karakteristik anak muda, ya kita nggak apa-apa, tapi kita kasih tahu semua halnya, bukan hanya pengen cuannya aja. Semuanya, dari semua sisi kita mesti kasih tahu. Ujung-ujungnya kan kembali ke mereka lagi. Keputusan ada di mereka, yang penting semua informasi mereka udah well informed. Yes. Jadi keputusannya juga bisa ngambil keputusan yang bijak gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kurang lebih itu sih pertanyaan-pertanyaan saya seputar CFX. Semoga teman-teman koinvestasi juga jadi lebih tahu ya peran-perannya CFX seperti apa, dan target tahun ini ada derivatif. Jadi kita tunggu, dan juga hopefully ke depannya sesuai yang tadi Pak Subhani udah bilang, semoga ke depannya industri kripto Indonesia itu bisa bersaing dari global, dan semoga nggak ada lagi orang-orang di Indonesia yang justru milih platform global. Iya, gitu. Mesti dukung yang ada di sini dong, karena sudah terregistrasi dan diawasi, mesti lebih aman. Kita bisa lebih bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada yang sudah terregistrasi jadi anggota member dibanding yang illegal. Jadi kita juga bisa ngerasa lebih aman sama dana yang udah kita setorin gitu, Betul. Udah kita investasiin gitu. Oke, makasih banyak. Terima kasih Mbak. Atas waktunya. Terima kasih sama-sama sudah datang.